Sunan Jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Perkenalkan, saya Kinanti Wiramaskarsasi SKM, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Angkatan 84 tahun 2023 sebagai epidemiolog kesehatan ahli pertama di Puskesmas Cilongok 2. Saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi saya dalam kegiatan Latsar CPNS yang diadakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. Puskesmas Cilongok 2 merupakan puskesmas rawat jalan yang terletak di Desa Jatisabah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, kurang lebih 13 km dari kota Purwokerto. Visi Puskesmas Cilongok 2 adalah mendukung visi Bupati Banyumas, yaitu menjadikan Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri. Misi Puskesmas Cilongok 2 adalah mendukung misi Bupati Banyumas yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Selama saya bekerja menjadi CPNS di Puskesmas Cilongok 2, saya menjumpai belum optimalnya pelaksanaan surveillance malaria. Disitulah muncul ide untuk kemudian saya angkat menjadi judul aktualisasi dan habituasi saya, yaitu optimalisasi pelaksanaan surveillance malaria melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat kewaspadaan dini malaria di Cilongok 2 secara terpadu atau Dadi Malarindu di wilayah kerja Puskesmas Cilongok 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Berikut kegiatan habituasi yang saya lakukan. Kegiatan yang pertama yaitu memetakan daerah yang berpotensi sebagai habitat jentik nyamuk Anopheles di wilayah kerja Puskesmas Cilongok 2 melalui sistem informasi pemetaan berbasis komputer ArcGIS. Adapun tahapan pada kegiatan ini yang pertama, melakukan konsultasi pemetaan daerah potensial habitat jentik nyamuk Anopheles dengan atasan. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi daerah yang berpotensi sebagai habitat jentik nyamuk Anopheles di wilayah kerja Puskesmas Cilongok 2 bersama dengan bidan desa. Yang ketiga, menyajikan hasil pemetaan daerah yang berpotensi sebagai habitat jentik nyamuk Anopheles dalam bentuk peta sebaran melalui sistem informasi pemetaan berbasis komputer. Kegiatan kedua yaitu menyusun SK penetapan kader malaria. Tahapan pertama, melakukan konsultasi penyusunan SK kader malaria dengan mentor. Selanjutnya, membuat dan mendistribusikan surat pemberitahuan ke balai desa melalui bidan desa untuk menunjuk kader malaria. Kemudian, melakukan pendataan anggota kader malaria. Setelah itu, menyusun SK, melakukan konsultasi penyusunan SK dengan kepala tata usaha, dan mengajukan penandatanganan SK kepada Kepala Puskesmas. Sesudah itu, mendistribusikan SK kader malaria ke seluruh desa melalui bidan desa. Kegiatan ketiga adalah membuat grup WhatsApp kader malaria. Tahap pertama, melakukan konsultasi pembuatan grup WhatsApp kader malaria dengan atasan. Tahap kedua, menghimpun nomor kontak WhatsApp seluruh kader malaria. Tahap 3, membuat grup WhatsApp beranggotakan kader malaria. Kegiatan 4 yaitu membuat alur surveillance migrasi dan tata laksana kasus malaria di wilayah kerja Puskesmas Cilongok 2. Tahap pertama, mempelajari literatur sebagai bahan penyusunan alur surveillance migrasi dan tata laksana kasus malaria. Kegiatan kedua, menyusun alur surveillance migrasi dan tata laksana kasus malaria.
Tahap 3, melakukan konsultasi dan meminta pengesahan alur surveillance migrasi dan tata laksana kasus malaria dengan atasan. Tahap keempat adalah membagikan alur surveillance migrasi dan tata laksana kasus malaria ke grup WhatsApp kader malaria. Kegiatan kelima, membuat media edukasi berupa leaflet dan poster dalam bentuk soft file dan hard copy tentang malaria dan vektornya, serta membuat kartu kontrol dan kartu pengawasan minum obat bagi penderita malaria. Tahap pertama, mempelajari literatur tentang malaria, vektornya, dan tata laksana penderita malaria. Tahap kedua, merancang konsep dan layout materi malaria dalam leaflet, poster, kartu kontrol, dan kartu pengawasan minum obat bagi penderita malaria. Tahap ketiga, melakukan konsultasi pembuatan leaflet, poster malaria, kartu kontrol, dan kartu catatan minum obat bagi penderita malaria dengan mentor dan penanggung jawab program promosi kesehatan. Tahap keempat, mencetak leaflet, poster malaria, kartu kontrol, dan kartu catatan minum obat bagi penderita malaria. Tahap kelima, memasang leaflet dan poster pada papan informasi Puskesmas Cilongok 2. Tahap keenam, membagikan leaflet dan poster malaria kepada bidan desa untuk kemudian ditempel di pos kesehatan desa. Tahap ketujuh, membagikan soft file e-leaflet dan e-poster malaria di grup WhatsApp kader malaria dan mengunggahnya ke akun media sosial Instagram Puskesmas Cilongok 2. Kegiatan keenam yaitu mensosialisasikan surveillance malaria dengan Dadi Malarindu kepada kader malaria dan petugas puskesmas yang terlibat. Tahapan pertama, melakukan konsultasi rancangan kegiatan sosialisasi surveillance malaria dengan mentor. Tahap kedua, membuat surat pemberitahuan dan mendistribusikannya ke balai desa melalui bidan desa untuk mengundang kader malaria pada kegiatan sosialisasi. Tahap ketiga, membuat daftar hadir, soal pretest post-test, dan PowerPoint materi sosialisasi surveillance malaria. Tahap keempat, melakukan pretest pada peserta sosialisasi menggunakan Google Form dan form cetak. Tahap kelima, melaksanakan penyampaian materi surveillance malaria kepada kader malaria. Tahap keenam, menyampaikan hasil pemetaan daerah potensial habitat, SK kader malaria, dan alur surveillance migrasi malaria yang telah disusun. Yang ketujuh, menetapkan jadwal kegiatan Dadi Malarindu dengan kader malaria dan petugas Puskesmas Cilongok 2 yang terlibat. Yang kedelapan, melakukan post-test pada peserta sosialisasi. Yang kesembilan, melakukan sosialisasi vektor malaria kepada karyawan Puskesmas Cilongok 2. Kegiatan ketujuh, mengimplementasikan kegiatan surveillance malaria dengan Dadi Malarindu. Tahap pertama, membuat dan mendistribusikan surat pemberitahuan kepada desa melalui bidan desa untuk mengundang kader malaria pada kegiatan Dadi Malarindu. Tahap kedua, mempelajari literatur dan form penyelidikan epidemiologi malaria sebagai bahan menyusun form survei habitat jentik nyamuk Anopheles. Tahap ketiga, menyusun form dan daftar hadir kegiatan survei habitat jentik nyamuk Anopheles melalui kegiatan Dadi Malarindu. Tahap keempat, melakukan kegiatan Dadi Malarindu ke daerah yang berpotensi sebagai habitat jentik nyamuk Anopheles sesuai hasil pemetaan. Pagi ini kami ada kegiatan survei habitat jentik nyamuk Anopheles di wilayah Muara Sungai Tenggulun di Desa Jatisaba, RT 5 RW 3. Kami kolaborasi dengan kader malaria, bidan desa, dan pemerintah desa Jatisaba. Kebetulan untuk saat ini kita menemukan beberapa jentik nyamuk Anopheles lumayan banyak di pinggiran sungai genangan di pinggiran sungai Tenggulun seperti itu. Terima kasih. Yang kelima, melakukan identifikasi nyamuk dewasa. Yang keenam, mencatat hasil kegiatan Dadi Malarindu. Yang ketujuh, menginput hasil kegiatan Dadi Malarindu ke sistem pelaporan malaria Kemenkes Esismal versi 3. Kegiatan ke-8 adalah melaksanakan evaluasi kegiatan Dadi Malarindu dan pembuatan laporan. Tahap yang pertama, membuat instrumen evaluasi kegiatan Dadi Malarindu melalui kuesioner menggunakan Google Form. Selanjutnya, membagikan link Google Form kuesioner evaluasi kegiatan Dadi Malarindu. Kemudian, melakukan analisis terhadap hasil kuesioner.
Setelah itu, melakukan konsultasi hasil evaluasi kepada mentor. Yang terakhir, menyusun laporan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut. Intinya ini sangat bagus sekali untuk kita untuk mengetahui mana yang jentik yang nyamuk peles maupun mana DB. Mungkin itu aja dari saya. Kalau dari kader kesehatan, yang jelas yang pasti itu kita bisa menginfokan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar untuk lebih waspada. Terus kita juga bisa menangani sejak dini. Jadi nanti kita bisa edukasi ke warga-warga, ke masyarakat-masyarakat melewati pertemuan RT, RW, dan pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi kita bisa lebih sigap lagi tentang perkembangan nyamuk Anopheles ini. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua dan dapat meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular berpotensi KLB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN bangga melayani bangsa.